Kenapa orang Indonesia itu tidak pernah mengakui bahwa gajah kalah? Kenapa orang Indonesia tidak pernah mengakui bahwa Palestina kalah dengan Israel? Dan di Indonesia, banyak orang beranggapan bahwa yang menang itu Palestina, bukan Israel. Yang menang itu Hamas dan gajah. Kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya fakta yang sebenarnya itu yang kalah itu adalah pihak umat muslim yang ada di Gaza. Kemudian Palestina juga kalah dan yang menang itu Israel, ya. Iran juga kalah. Kalau saya mengatakan seperti itu, maka saya akan dikata-katain, oh kamu anti-anti Israel, oh kamu PKI, oh kamu anak Dajjal, oh kamu sesat, oh kamu laknat dan lain sebagainya. Zionis. Jadi disclaimer on ya, saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel yang ada di Gaza, enggak. Tapi ini berbicara tentang kejujuran ya. Jadi kejujuran itu sangat penting ya. Kalau kita tidak jujur, maka sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Syarat utama untuk menjadi negara maju adalah negara yang jujur. Cek data, 10 negara yang maju itu adalah negara yang jujur juga. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita tidak jujur? Di video ini saya akan mengungkap kejujuran, ya, bukan kemunafikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia itu masih belum terima bahwa yang kalah itu gajah, masih belum terima bahwa Palestina itu kalah, masih belum terima bahwa Israel itu menang? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian ya beberapa hari yang lalu ada berita yang beredar di media sosial terutama yang ada di Konoha ya, di mana Netanyahu dikabarkan sakit keras, sekarat lah, ya keracunan lah, apalah, dan lain sebagainya. Sementara ya, pada faktanya Netanyahu itu hanya tidak sengaja kemakan makanan yang basi. Itu saja sebenarnya, bukan seperti yang digembar-gemborkan di Konoha ya. Netanyahu itu sudah sekarat. Ya. Bahkan ya, nama Netanyahu dipelesetkan menjadi Setanyahu. Segitu ya, segitu bobroknya warga Konoha ya kalau dalam membuli ya. Padahal ya, Israel dan Valentina, mereka itu terjadi konflik. Sebenarnya konflik politik, perang saudara sebenarnya, mereka itu nggak ada hubungannya dengan agama ya. Tapi di Konoha ya selalu mendukung Valentina walaupun Valentina itu salah. Walaupun Valentina itu menahan ya, menahan tawanan orang-orang Israel. Walaupun Mamas itu ya mensandra masyarakat Israel. Sebenarnya kan inti permasalahannya kan itu. Kenapa masyarakat Israel itu disandra, ditahan, dibawa ke gorong-gorong? Kenapa? Kenapa dibawa ke terowongan? Itu yang jadi permasalahan. Tapi warga Konoha tidak peduli itu ya. Yang penting kita harus membela Valentina. Jadi ini semacam beban ya, beban tersendiri. Kenapa kita harus membela Valentina? Bukankah itu masalah mereka? Bukankah itu urusan pribadi mereka? Bukankah itu masalah dapur mereka? Jadi di Konoha itu kemanusiaan berkedok dengan ya seagama. Ya, kemanusiaan itu berkedok seagama. Jadi kalau seagama maka akan dibela-bela mati-matian ya. Kalau beda agama maka oh itu bukan saudara kita, oh itu bukan urusan kita dan lain sebagainya ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, kenapa cenderung ya orang Indonesia itu sangat munafik. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak suka sesuatu hal yang jujur gitu? Apa alasannya? Dan media-media di Indonesia juga saya melihatnya ya cenderung pro terhadap Palestina ya, dan selalu memojokkan Israel. Kemudian ya, Israel banyak menelurkan para ilmuwan gitu, seperti misalnya ilmuwan yang bisa merubah air laut. Bayangkan air laut menjadi air tawar gitu, segitu luar biasanya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Israel itu banyak orang yang pintar di sana? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian dari zaman dulu Israel itu selalu dipojokkan gitu, selalu dikata-katain dari zaman dulu.
Yahudi itu laknat, Yahudi itu nggak benar dan sebagainya. Jadi ada banyak stereotip yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu jelek dan lain sebagainya. Citranya sangat jelek gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Nanti akan saya bongkar ya. Jadi di video ini kita akan bahas masalah yang terjadi di Timur Tengah. Kenapa sering terjadi konflik, kemudian ya benarkah Netanyahu itu sakit parah, kemudian kenapa Israel itu selalu dipojokkan, ya kenapa Israel itu selalu dikata-katain dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa orang Indonesia itu tidak mengakui bahwa yang kalah atau pihak yang kalah itu Palestina ketika Palestina berhadapan dengan Israel. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi adalah karena orang Indonesia itu pada umumnya munafik. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan enggak semuanya kok. Jadi ini semacam logika fallacy kalau ada yang mengatakan, "Oh, kamu jangan mengeneralisir semuanya." Ini kan menurut data, menurut fakta. Jadi kita itu memberikan citra terhadap suatu masyarakat atau suatu bangsa itu berdasarkan rata-rata. Ya saya tahu nggak semuanya orang Indonesia itu munafik. Ada juga yang baik, ada juga yang jujur. Tapi rata-rata munafik. Dari mana datanya? Dari mana sumbernya? Berdasarkan buku yang berjudul Manusia Indonesia karya Mokhtar Lubis. Ya, itu sumbernya, itu datanya. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video misalnya berpikir bahwa saya itu ngarang, Anda salah besar. Saya itu nggak ngarang guys, saya bicara berdasarkan data dan fakta. Jadi karena orang Indonesia itu rata-rata munafik, ya tidak jujur, ya selalu menutupi, maka orang Indonesia itu tidak terima bahwa yang kalah itu Palestina. Nggak terima. Orang Indonesia itu pengennya yang kalah Israel. Padahal pada faktanya, pada datanya, Israel yang menang. Jadi kalaupun kita misalnya nih ya mendoakan Israel hancur, mendoakan Israel enggak menang ya dan lain sebagainya. Kalau fakta mengatakan bahwa Israel itu menang, itu enggak bakal pengaruh. Enggak bakal pengaruh. Ya, kalau misalnya kita berharap Israel itu hancur padahal Israel menang misalnya, itu enggak akan ngaruh. Harusnya kita belajar kenapa Palestina itu kalah. Kenapa? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa? Kalau misalnya ada yang mengatakan ya Palestina itu menang bukan kalah, ada media-media misalnya media di Konoha mengatakan bahwa Palestina itu menang, itu sengaja untuk cari cuan karena itu yang dipengen oleh masyarakat. Media-media itu ada karena apa? Karena itu yang dipengen oleh masyarakat. Jadi itu namanya a priori. Mereka juga berpihak karena apa? Karena mereka butuh duit, fulus. Jadi hanya konten kreator yang independen yang tidak bisa disogok. Kalau media-media yang gede di Konoha itu mereka butuh duit karena mereka punya banyak karyawan, punya gedung bertingkat, mereka butuh ya dana. Sehingga kalau mereka mengandalkan yang namanya idealis ya atau mereka ngotot mengatakan yang jujur, maka mereka tidak akan makan. Jadi ini semacam dilema dalam dunia media ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Palestina itu kalah? Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, saya tidak berpihak Israel, saya tidak berpihak pada Palestina, saya berpihak pada kebenaran. Kenapa Palestina itu kalah? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena Palestina itu bodoh. Masyarakat Palestina itu bodoh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya kalau mereka pintar, mereka pasti menang dong. Justru karena mereka bodoh, maka mereka kalah. Kalau mereka pintar ya mereka akan menciptakan drone ya, menciptakan alat-alat canggih seperti Israel biar bisa menandingi Israel ya, kemudian mereka meningkatkan skill mereka dalam diplomasi misalnya ya, biar mereka bisa berdiplomasi seperti Israel ya, kekuatan diplomasi yang sangat kuat bahkan bisa mempengaruhi Afrika. Tapi kenapa Palestina tidak melakukan itu? Ya karena mereka bodoh. Mohon maaf ya, saya harus jujur mengatakan seperti ini karena orang jujur itu nggak disukai. Saya juga nggak berpihak pada Israel. Kalau Israel misalnya di pihak yang kalah, saya akan mengatakan bahwa Israel itu kalah. Jadi kita anak-anak muda, ya terutama anak-anak muda yang ada di Indonesia, jangan mau
diracuni oleh ya pemuka-pemuka agama yang toksik di Konoha, kemudian media-media yang tidak netral dan lain sebagainya. Jadi ini semacam pelajaran buat kita. Bayangkan ya, masyarakat Israel itu sudah bisa mengubah air laut menjadi air tawar. Bayangkan. Tapi orang-orang Palestina apakah kepikiran seperti itu? Enggak kan? Dari pemikiran aja udah beda, dari skill aja udah beda, dari SDM aja sudah beda. Jadi jangan kita berpikir bahwa ya bahwa Palestina itu selalu dijolimi. Mereka juga bisa merdeka kok. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mereka sendiri. Mereka harus fight sendiri. Mereka harus menciptakan teknologi, menyaingi Israel, bukan nekat yang nyata. Saya melihat Palestina itu berhadapan dengan Israel itu nekat yang nyata. Mereka mengandalkan apa? Mengandalkan masyarakat sipil yang tidak terlatih. Harusnya mereka mengandalkan otak gitu, menciptakan teknologi dan lain sebagainya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang menghujat ya, pasti banyak nanti orang yang mabuk agama gitu, nggak menggunakan otaknya, disusupi oleh dogma-dogma, pasti banyak nanti yang ngancam-ngancam saya, ya, halal darahnya, dikit-dikit persekusi, dikit-dikit bubarkan. Kapan majunya coba kita? Kapan majunya negara ini? Jadi pada intinya, negara yang munafik itu tidak akan bisa menjadi negara maju. Karena apa? Karena kebohongan-kebohongan akan dilestarikan di negara yang munafik seperti Indonesia ya. Itulah alasannya kenapa Indonesia tidak maju, karena masyarakatnya tidak jujur, ya, tidak melihat fakta yang sebenarnya. Jangan berpikir bahwa saya itu dari pihak Kristen, enggak. Saya tidak peduli ya. Bahkan saya sering mengatakan bahwa agama itu secara antropologi buatan manusia. Ya, bagaimana mungkin saya dari pihak Kristen kalau saya mengatakan bahwa agama itu buatan manusia? Yang benar aja. Kemudian ya, kenapa Israel itu selalu dipojokkan gitu? Kemudian Israel itu atau Yahudi itu sering dikata-katain gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi saya akan membawa Anda yang nonton video ini melihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang jarang dibuka oleh orang gitu. Apa itu alasannya? Sebenarnya karakteristik daripada orang Israel itu adalah karakteristik orang yang berpikir cerdas atau orang yang mengerti tentang filsafat. Ya, dan ini sangat jarang diketahui oleh orang. Orang yang menyukai filsafat ya, menyukai ilmu pengetahuan, banyak ya, belajar tentang teknologi dan sebagainya, mereka tidak bisa menerima sesuatu hal itu dengan cepat gitu. Contoh gini ya, jadi orang-orang Israel itu kan banyak ya jadi penemu ya, jadi ilmuwan gitu. Bahkan yang menerima Nobel itu ya, suku yang paling banyak atau bangsa yang paling banyak menerima Nobel itu adalah orang Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mempunyai karakter ilmuwan. Apa sih karakter daripada seorang ilmuwan itu? Mereka punya curiosity ya, atau rasa penasaran yang tinggi. Contoh misalnya ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bumi itu datar, mereka nggak percaya. Mereka akan meneliti apakah benar bumi itu datar. Mereka akan naik ke ruang angkasa. Ya, mereka akan melihat dari luar angkasa. Oh, ternyata bumi itu tidak seperti yang dikatakan oleh kaum bumi datar, kaum sumbu pendek. Ternyata bumi itu bulat. Nah, itu karakteristik seorang ilmuwan. Ya, dan cenderung keras kepala. Mereka akan membuktikan sendiri. Ya, sebelum mereka membuktikan sendiri, mereka akan mengatakan enggak, bumi itu enggak datar kok. Siapa bilang bumi itu datar? Kalau misalnya banyak orang yang mengatakan ya, sebelum ditemukan yang namanya teknologi ya, seperti jet tempur apa segala macam ya, sebelum ditemukan yang namanya alat untuk keluar angkasa ya, maka orang-orang itu pada percaya bahwa bumi itu datar. Ketika banyak orang mengatakan bahwa bumi itu datar, karakteristik seorang ilmuwan itu nggak langsung percaya. Ah, masa iya bumi itu datar? Harus dibuktikan sehingga terlihat keras kepala. Nah, karakter-karakter seperti inilah yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ya, karakter-karakter seperti inilah yang dimiliki oleh masyarakat keturunan Yahudi. Sehingga dibenci oleh banyak orang dari dulu. Karena apa? Karena karakter mereka seperti itu. Karakter ilmuwan itu kan agak sedikit keras kepala. Kalau mereka nggak keras kepala, nggak ngotot, maka mereka tidak akan bisa menjadi penemu. Orang penemu itu rata-rata keras kepala. Ya,
Sama seperti Thomas Alva Edison misalnya. Karena dia apa? Karena dia keras kepala. Kenapa dia bisa menemukan bola lampu? Karena dia keras kepala. Terus ya ya sampai ditemukan bola lampu. Ya, gagal sekali misalnya. Dia tidak menyerah, keras kepala. Terus diulang-ulang ya. Walaupun ada ribuan orang mengatakan, "Ya udahlah, berhentilah." Itu terus keras kepala. Tapi keras kepala yang dimaksud itu tetap rasional ya, bukan tidak rasional ya. Bukan fanatik buta ya. Ada tuh ya di Konoha banyak orang yang fanatik buta, keras kepala, fanatik bukan seperti itu ya. Fanatik buta yang saya maksud itu fanatik buta untuk hal yang bagus ya. Untuk penemuan-penemuan nggak jadi masalah ya. Jadi kalau fanatik buta misalnya menganggap bahwa agama yang paling benar, agama orang lain sesat dan lain sebagainya, itu orang-orang yang bernal rendah ya biasanya, bukan karakter ilmuwan. Karakter ilmuwan itu mereka penasaran itu dan tidak menghakimi orang lain. Mereka tetap bekerja. Dan karakter-karakter seperti inilah yang menjadi citra daripada orang-orang Israel. Sama seperti misalnya Mesias. Dulu Yesus mengatakan dirinya bahwa dirinya lah seorang Mesias ya. Di kitab suci juga dikatakan itu di perjanjian baru ya. Yesus adalah seorang Mesias. Tapi orang-orang Yahudi nggak percaya itu. Apa buktinya lu Mesias? Nggak ada nama lu tuh di kitab suci agama Yahudi. Ya, Yesus kan nggak ada namanya di kitab suci agama Yahudi. Orang-orang Yahudi berpikirnya seperti itu. Apa buktinya lu Mesias? Kalau lu Mesias, nggak mungkin lu lahirnya di kandang domba. Nggak mungkin. Kalau lu seorang Mesias, lu harusnya lahirnya itu dari keturunan seorang raja. Ya, tempat tidurnya berlapis emas. Nggak mungkin lu lahir di kandang domba. Masa lu tidurnya di atas jerami? Masa lu tidurnya di atas kandang domba? Harusnya lu tidurnya itu di meja atau di tempat tidur yang berlapis emas. Keturunan raja. Bukan dilahir di kandang domba. Itu pemikiran-pemikiran daripada orang Yahudi. Ya, makanya orang Yahudi itu sering dikata-katain gitu ya. Dan saya juga sebenarnya punya karakter yang keras kepala sebenarnya. Justru karena saya punya karakter keras kepala, saya banyak menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Seputar antropologi misalnya. Ya, saya banyak menemukan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Karena saya keras kepala ya, dari kecil saya tuh ya makanya bapak saya itu ada julukan ya waktu saya kecil ya, si keras kepala. Jadi karena saya keras kepala itu saya penasaran, orangnya nggak penasaran. Makanya saya dulu sangat suka baca buku. Ya sekarang ini agak berkurang ya baca bukunya. Dulu saya suka baca buku ya, bahkan di perpustakaan itu berjam-jam. Saya di perpustakaan baca buku. Karena rasa penasaran saya. Kalau ada yang tidak saya ketahui itu saya pengen cari gitu. Ya, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Nah, karakter seorang ilmuwan itu seperti itu. Ya, orang-orang yang mengerti filsafat itu seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ya. Kemudian orang Yahudi juga zaman dulu itu sudah eksis ya, sudah sangat terkenal, bangsa yang maju, peradabannya maju, sehingga banyak orang yang iri ya. Ya, itu yang jadi permasalahan, banyak orang iri, banyak orang yang ngata-ngatain dan lain sebagainya. Padahal pada faktanya banyak kok ya penemuan-penemuan di dunia ini kontribusinya itu berasal dari orang Yahudi seperti Mark Zuckerberg ya, menemukan Facebook, Elon Musk dan lain sebagainya ya. Mereka adalah keturunan-keturunan Yahudi. Jadi karena rasa cemburu ya, iri dan lain sebagainya, maka timbul stereotip masyarakat yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu ya citranya sangat jelek ya di mata masyarakat. Dan di kitab suci agama tertentu di Konoha juga dikatakan seperti itu. Dan saya tuh bingung ya, kenapa justru kitab suci itu bernada rasis, kebencian. Itu kan rasis namanya, ngata-ngatain beda suku, itu kan namanya rasis. Makanya saya juga bingung ya, kenapa ada kitab suci tapi rasis terhadap agama lain ya. Tapi kitab suci yang saya maksud itu kitab suci yang ada di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya.
Karena orang Indonesia itu dikit-dikit persekusi, dikit-dikit bubarkan, dikit-dikit halal darahnya, dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia itu sangat dibenci orang yang jujur. Sehingga orang jujur di Indonesia itu sangat jarang. Karena apa? Karena orang jujur di Indonesia itu dibenci seperti saya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha, salam rasional.